Bagaimana cara menghapus perasaan sedih dan perasaan bersalah karena kehilangan anak yang masih berusia 9 bulan. Saya merasa bodoh tidak bisa menjaganya dengan baik. Mohon doanya Ustaz supaya kami diberi keturunan lagi. Itu bukan kesalahan ibu. Dia meninggal karena ajalnya datang. Kan gitu. Kecuali ibu yang membunuhnya mungkin lah. Anak diambil pisau tusuk kan tidak mungkin itu kan. Saya tidak masuk akal kalau ada seorang ibu lakukan itu. Tapi kalau ibu cuma mungkin merasa bersalah saja, mungkin anak ini seharusnya diurus, itu was-was syaitan. Anak itu bukan punya ibu, itu punya Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu punya andil dengan satu helai rambutnya dia? Kan tidak. Dia lahir laki-laki, perempuan, sempurna, cacat. Udah kita cuma tinggal tahu kita status saja orang tua. Saya dan semua laki-laki cuma punya sperma, semua wanita dan istri saya juga cuma punya sel telur. Jadi kita cuma bisa melakukan hubungan biologis. Allah mau jadikan hamil, enggak. Allah lahirkan anak perempuan kah, anak laki-laki kah, matanya biru, matanya coklat, kita enggak punya pilihan. Saya punya pengalaman Bu ya. Pernah satu kali anak saya sakit, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Masya Allah, semoga Allah jaga terus dalam kesehatan. Waktu dia sakit, saya kebetulan pulang dari pengajian, istri saya bilang, ini anak kok tadi ngomong, Umi, disebut namanya anak ini ya, saya nggak usah sebut nama anak saya, mau pergi dulu ya. Tiba-tiba istri saya ini pikirannya kemana-mana gitu. Nah ya lagi sakit dan lagi dalam proses perawatan dokter gitu kan. Maka dia tiba-tiba sedih, dia merasa ini anak gimana kalau meninggal gitu kan. Oh susah sekali menerimanya dan segala macam. Terus saya tanya, saya ajak berpikir. Saya bilang, saya mau tanya, apa andil kita di satu helai rambutnya anak ini? Di satu helai alisnya. Kita nggak punya apa-apa di anak ini, bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil ya sudah. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, semua yang meninggal teman-teman sekalian tidak hilang. Nah ini garis bawahin. Semua yang meninggal dunia tidak hilang. Mereka hanya mendahului kita menuju ke alam barzah. Siapapun, bukan cuma anak ibu yang 9 bulan ini. Ibunya ibu, neneknya ibu, neneknya ibu, dan seterusnya ke atas. Mana mereka semua? Hilang begitu saja? Enggak. Mereka pindah ke alam barzah. Dan sebagai orang beriman, kita punya 6 rukun iman. Yang kelimanya apa? Nah, coba ibu di rumah yang bertanya ini, renungi. Yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat. Satu paket tuh, kematian, terus masuk kuburan alam barzah, terus hari kebangkitan, hari kiamat dihisab, lalu surga dan neraka. Itu satu paket. Semua orang akan begini. Dan di akhirat nanti, kita akan ketemu sebagaimana kita ketemu di dunia. Hanya saja, ini sering saya ingatkan di pengajian saya teman-teman sekalian, renungi baik-baik, kita harus tiketnya sama. Karena di akhirat sana, hanya ada surga atau neraka, nggak ada tempat yang lain. Dan pasti kita akan ketemu. Allah mengatakan dalam surah At-Tur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalin min syai'. Kullun imrin bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang beriman yang diikuti juga dengan keturunan mereka beriman, sama-sama tiketnya, gitu kan? Maka kami akan susulkan anak-anak mereka dengan mereka. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amal-amal mereka. Jadi nggak ada yang hilang, kita akan ketemu. Bahkan berita gembiranya apa kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang meninggal bayi, atau meninggal sangat tua. Ada yang meninggal baru 9 bulan begini, atau ada yang meninggal umur 100 tahun. Kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Nanti ibu ketemu sama anaknya yang 9 bulan ini, itu 33 tahun. Saya juga pernah mengalami seperti ibu. Berapa kali keguguran kami alami dalam rumah tangga kami. Alhamdulillah. Kita sabar dan menerima itu. Ada yang sudah 4 bulan, ada yang belum 4 bulan keguguran. Ada yang sudah lahir, meninggal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita terima sebagai, saya urus jenazahnya. Saya sendiri yang urus, saya yang kafan, ya, waktu itu saya urus jenazahnya, dikafankan, kemudian saya yang gendong sendiri, saya masukkan ke liang lahat depan mata saya. Tapi saya tahu secara teori anak ini akan menjadi penolong bagi saya nanti di akhirat. Ya, ini nanti poin ketiganya ya. Poin kedua tadi dia tidak hilang ya. Jadi nanti ini anak akan masuk ke poin ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu dia akan jadi penolong karena Nabi SAW mengatakan nanti pada hari kiamat akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, padahal dan Allah lebih tahu suara apa itu sebagai pencipta. Hanya Allah tanya malaikatnya. Ya.
Mengatakan suara apa itu? Mereka mengatakan suara anak-anak muslim yang mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka di surga. Juga Nabi Muhammad SAW, ini penghiburan buat ibu ya, karena ibu di sini minta bagaimana menghilangkan kesedihan. Jadi selain nanti anak ini memang tidak hilang, dia akan dibangkitkan besar, dewasa 33 tahun, apalagi meninggal belum balik, berarti sudah dijamin masuk surga gitu kan. Adalah dia juga akan menjadi penolong ibu masuk surga. Pernah Nabi SAW keluar dari masjid, lalu meramas baju sahabat dengan sangat keras gitu kan. Nah pada saat diramas dengan sangat keras, sahabat ini kaget, lalu balik ke arah Nabi SAW. Saya mau tunggu informasi, ada apa nih kok Nabi ramas baju saya begini? Lalu Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik, maka dia akan pegang badan orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu ini, sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Itu berita gembira, gitu kan?